sahabat inspirator. Semangat bangkit. Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Sagung Dumadi. Semoga kita hidup hari ini tetap menyadari bahwa diri kita ini siapa. Oleh karena itu, tentunya tidak bosan-bosan kita sampaikan rasa syukur kita kepada Rob Tuhan semesta alam yang sampai hari ini dan saat ini juga kita masih diberi kesempatan untuk tetap menjalankan peran kita sebagai manusia hidup di semesta ini untuk memanifestasikan dan keinginan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita lapaskan hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin, karena hanya segala puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Rabb semesta alam. Baik para sahabat, apa kabar? Mudah-mudahan hari ini semuanya baik-baik saja, dan apa yang selalu para sahabat dambakan hari ini bisa termanifestasikan. Amin, amin ya Rabbal alamin. Baik, kembali melalui video ini saya ingin sharing, tidak bermaksud menggurui, hanya ingin berbagi informasi, berbagi pandangan ataupun sesuatu yang baru. Semoga apa yang nanti tersampaikan bisa menjadi pengetahuan baru dan bisa meningkatkan pertumbuhan kesadaran kita terhadap pengetahuan tentang mengenal diri sejati kita, sehingga pada akhirnya kita akan mencapai puncak kesadaran tertinggi, yaitu mengenal diri sejati kita. Baik para sahabat, kalau kita melihat ke dalam diri kita, sebenarnya mungkin kita akan menyadari bahwa sebenarnya kita ini bukanlah apa-apa dan bukanlah siapa-siapa. Dan apapun yang kita lakukan sebenarnya bukan keinginan kita, tetapi dikarenakan ketidaksadaran yang seakan-akan apapun yang kita lakukan, sehingga hasil dari setiap perbuatan kita itu yang mungkin tidak sesuai ekspektasi kita, kita akan kecewa, sedih, menyesal, bahkan marah. Nah, hari ini kita akan mencoba membahas lebih dalam, melihat ke dalam diri kita. Kenapa sih rasa sedih itu ada, kecewa itu ada, bahkan sampai amarah pun ada, yang bisa berakibat fatal, bereaksi tanpa kontrol, sehingga dampak yang dibuat dari emosi marah itu bisa menimbulkan hal-hal buruk, baik terhadap diri kita sendiri ataupun terhadap orang lain, sebagai efek amarah yang kita reaksikan tersebut. Nah, perhatikan diri kita ke dalam. Sebenarnya salah satu penyebab kita sedih itu kan dikarenakan ada sebuah keinginan yang mungkin sangat kita dambakan, sangat kita harapkan, tetapi tidak terwujud sesuai damba kita itu, sehingga kita pun menjadi sedih, kecewa, bahkan marah. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, sebenarnya apa sih motivasi kita memiliki keinginan tersebut, sehingga ketika keinginan itu tidak tercapai, kok kita harus sedih, kok kita harus kecewa, kok kita harus marah? Bukankah kita ada di semesta ini? Sebenarnya bukan keinginan kita, bahkan kita juga tidak pernah berpikir, terbayangkan kita berada di semesta ini. Apalagi apa yang terjadi pada kehidupan kita hari ini, itu kita bayangkan, kita pikirkan sebelumnya. Bahkan apa yang kita pikirkan malah tidak terwujud yang kita inginkan, tidak terwujud meskipun hal-hal
hal yang kita inginkan itu ada sebagian yang terwujud. Pertanyaannya, benarkah secara esensial sebenarnya itu sudah menjadi keinginan kita, atau realitas dari yang terjadi dalam kehidupan kita itulah sebenarnya keinginan semesta? Maka dari itu, yuk sama-sama kita perhatikan ke dalam diri. Bukankah apapun yang terjadi di semesta ini ada peran di luar kita, ada kehendak di luar kita? Siapa? Rob kan yang memiliki kita, yang menciptakan kita. Sadarkah itu? Ya, terkadang saking berambisinya kita, ya, keinginan untuk mewujudkan sesuatu yang kita harapkan, kita lupa sesuatu, bahwa setiap tindakan dari keinginan yang kita dambakan itu ada kehendak yang lain, yang powernya lebih tinggi dari kita. Itu sebabnya dari apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, baik sesuai keinginan ataupun tidak sesuai, sudah ada kapasitas memastikan itu terjadi. Hanya saja kita yang harus bersikap atau menyikapi terhadap sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, baik sesuai keinginan ataupun tidak. Sehingga kan nggak perlu kita itu harus sedih, kecewa, apalagi marah-marah terhadap sesuatu yang hadir di dalam kehidupan kita, karena yang terjadi di semesta ini secara keseluruhan kan keinginan semesta, termasuk kehadiran kita di dunia ini. Toh juga keinginan semesta. Beliau punya kehendak, beliau punya keinginan, peran apa yang seharusnya kamu lakukan di semesta ini. Tapi karena sudah banyak data, informasi yang masuk ke dalam pemikiran kita sejak kita kecil, bahkan sejak kita lahir, yang disampaikan melalui lingkungan kita terdekat, yaitu keluarga, sehingga muncullah sebagai macam keinginan, harapan yang semuanya hanya untuk kepentingan pribadi. Lalu, di mana keinginan kita untuk memanifestasikan keinginan semesta, hidup bermanfaat buat semesta? Bukankah kita terlahir, diciptakan oleh semesta untuk melakukan peran atau memanifestasikan keinginan semesta, yaitu ikut berperan aktif mewujudkan keinginan semesta sebagai pribadi ataupun manusia yang bermanfaat buat semesta, bukan kita menjatuhkan atau menghujat orang lain hanya untuk mendapatkan keinginan kita pribadi atau kelompok. Bukankah itu yang terjadi sekarang ini? Sehingga muncullah perdebatan, percecokan, pertengkaran, gunjingan, fitnahan. Semuanya itu terjadi hanya karena untuk keinginan, ambisi, ego pribadi atau kelompok. Iya atau tidak? Nah, lalu apakah itu yang disebut manusia sejatinya diciptakan oleh Tuhan semesta alam ini? Esensinya dikarenakan kerjasama Rahman Rahim Allah, di mana Rahman Rahim itu kalau kita dalam hidup ini hanya mementingkan diri sendiri ataupun kelompoknya saja, tidak mementingkan keinginan semesta tersebut. Baik, para sahabat, mungkin ini sesuatu hal yang sepele bagi para sahabat yang mungkin belum menyadari akan hidup yang sebenarnya. Karena apapun yang kita inginkan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, toh akhirnya semua tidak akan kita bawa kembali kepada yang menciptakan kita. Kita harus sadar itu. Ya, selama kita hidup itu punya kebutuhan, ya. Itu benar. Bukankah semua kebutuhan itu sudah dihadirkan, disediakan oleh semesta? Tinggal bagaimana cara kita mendapatkannya atau memanfaatkannya. Tapi bukan demi kepentingan kita sendiri ataupun kelompok kita. Kita harus melukai, menjatuhkan orang lain, atau bahkan mengorbankan orang lain hanya untuk kepentingan kita. Baik para sahabat, mudah-mudahan video kali ini bisa meningkatkan pertumbuhan kesadaran kita, sehingga kita bisa menuju ke puncak kesadaran tertinggi, yaitu mengenal diri sejati kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.